Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak mungkin menyelami hikmat-Mu tanpa bimbingan Roh-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Diri kita terdiri dari manusia jasmani dan manusia rohani, atau manusia batiniah. Jika manusia jasmani kita berakhir, manusia rohani kita masih akan hidup. Tetapi sayang bahwa banyak orang mengalami ironi bahwa manusia jasmani mereka kelihatan hidup sehat, tetapi manusia rohaninya merana, hidup segan, mati tak mau. Yesus menjelaskan bahwa pesannya bersifat spiritual daripada literal. Ketika ia mengatakan daging sama sekali tidak berguna, ia menggarisbawahi bahwa hikmat manusia tidak mungkin dapat memahami hikmat Allah. Hanya manusia yang dipimpin oleh Roh mampu memahami firman Allah. Roh memberi hidup, menekankan bahwa hidup rohani berasal dari Roh Kudus. Pemahaman sejati dan hidup kekal hanya datang melalui Roh yang memampukan orang untuk percaya dan memahami pekerjaan Yesus. Hal ini menyoroti perlunya hidup dalam pimpinan Roh Kudus, agar kita dapat memahami ajaran Yesus sepenuhnya. Jika kita hidup dalam daging dan menuruti hawa nafsu kedagingan, tak mungkin kita dapat memahami ajaran Tuhan Yesus. Itu maksud Yesus dengan mengatakan daging tidak berguna. Ajaran Yesus digambarkan sebagai roh dan hidup. Firman itu hidup secara rohani dan memberi hidup pada manusia batiniah kita, atau manusia rohani kita. Perkataannya lebih dari sekedar ajaran. Perkataannya mengandung kuasa untuk mengubahkan hidup kita dari dalam. Manusia rohani kita diperbaharui, walaupun manusia jasmani kita mungkin makin tua dan makin merosot. Kemarin saya membuka Google Foto-foto saya banyak tersimpan mulai lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya amati perubahan wajah saya. Saya lihat foto 10 tahun yang lalu sangat berbeda dengan sekarang. Saya bayangkan bagaimana 10 tahun yang akan datang pasti tak akan sama dengan sekarang. Tapi saya yakin manusia batiniah saya makin kuat. Bangsa Yunani memiliki perlombaan yang unik dalam olimpiade mereka. Pemenangnya bukan pelari yang mencapai garis finish terlebih dahulu, melainkan pelari yang mencapai garis finish dengan obornya yang masih menyala. Saya ingin berlari sejauh mungkin dengan api obor yang masih menyala. Roh yang menyala untuk Yesus. Saudaraku, mari kita hidup dalam pimpinan Roh dan senantiasa memberi makan manusia rohani kita dengan firman Allah, roti hidup yang memberi hidup manusia batiniah kita. Seperti itulah kita memenangkan pertandingan. Manusia batiniah kita masih menyala untuk Yesus. Manusia jasmani kita boleh menjadi tua, lemah, keriput. Kosmetik dan pakaian mahal tidak akan mungkin menjadi solusi kemerosotan fisik kita.
tetapi manusia rohani kita bisa semakin diperbaharui dari hari ke hari. Itu yang membuat hati damai dan penuh sukacita sampai kita menuju kesempurnaan kekal di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah firman hidup yang memperbaharui manusia batiniah kami dari hari ke hari. Ajar kami untuk mendengarkan, menyimpan, merenungkan firman-Mu setiap saat. Maka janji-Mu akan nyata bahwa manusia rohani kami hidup dan semakin kuat. Dalam nama Yesus, roti hidup, kami berdoa. Amin.